Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang ketemu Bapak Ibu, keluarga-keluarga saya yang ada di Menara Doa Pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan solusi kepada setiap pergumulan kita. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tetaplah datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, lewat Menara Doa Pagi kami datang ya Tuhan, membawa pujian, penyembahan bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan memberitakan firman Allah kepada umat-Mu yang membutuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan harapan baru, keluarga yang hancur dipulihkan, hubungan pasutri yang bermasalah dipulihkan. Engkau datang untuk memberikan pemulihan, memberikan kehidupan. Berkatilah semua yang menyaksikan, kapanpun, dimanapun, siapapun. Tayangan ini akan menjadi berkat bagi mereka yang menyaksikannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Amin. Yesus. Amin. Kami mau naikkan pujian ini bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah setiap hati kami Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami nyatakan dengan iman kami Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Engkau sanggup ya Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus Amin. tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan dalam menghadapi setiap masalah Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang menopang setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih lagi kami mau nyatakan janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami sembah, Mari kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita kami, berdoa Allah yang memegang hidup kami percaya Janji-Mu ya dan amin. Seperti fajar pagi hari, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu tergenapi bagi kami Tuhan. Janji-Mu pasti tergenapi
genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berserah, Allah penolong kami. aku berserah. Kami bersyukur, Terima kami kasih. bersyukur, sebab Kau baik Terima bagiku, kasih. Oh, sebab Kau baik kami bagiku. bersyukur. Sentuh setiap hati kami ya Tuhan Yesus, Amin agar Tuhan. kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. bagai air ya Tuhan, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehidupan di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan hidup, buat kesehatan. Bahkan kami bersyukur buat masalah hidup kami. Apapun masalah hidup kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Engkau berjanji tidak melebihi kekuatan kami. Masalah kami sudah Kau sediakan jalan keluarnya supaya kami sanggup menanggungnya. Terima kasih Bapa. Kami dengarkan firman-Mu dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Allah. Merajut hubungan yang kuat dalam Kristus. Merajut hubungan yang kuat dalam Kristus. Artinya apa? Bahwa hubungan yang kuat itu bukan lahir dari keadaan yang enak-enak, tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa ada persoalan. Dan memang tidak mungkinlah ada keluarga tanpa konflik. Tidak mungkinlah keluarga tanpa ada masalah. Tidak mungkinlah suami istri yang dipersatukan dengan dua pribadi yang sangat banyak perbedaan. Antara pribadi suami, istri, perbedaannya segudang. Kedua perbedaan ini dipersatukan, tentu akan ada benturan,
ada selek, ada konflik, ada pertengkaran, ada tidak enakan. Apalagi kita dihubungkan dengan keluarga mertua, ipar-ipar kita, mertua kita. Akan sangat memungkinkan terjadi benturan dengan ipar. Kita jujur aja, beripar itu tidak mudah, bermertua pun tidak mudah. Bahkan lebih banyak kita mendengar selek, konflik, tidak enakan. Bahkan ada yang tidak masuk grup WA mertuanya. Karena nggak nyaman hubungan, tidak enak hubungan. Bahkan kita bisa tahu ada istri yang memblok suami, memblokir WA-nya. Suami memblok istrinya. Bahkan ada orang yang keluar dari grup WA. Hubungan-hubungan yang bermasalah ini perlu dirajut kembali, dihubungkan kembali, disatukan kembali oleh kasih Tuhan Yesus. Jadi keluarga yang hubungannya kuat itu lahir dari konflik-konflik yang pernah terjadi tapi tidak menyerah. Alkitab bilang, Amsal katakan, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Jadi kalau pernah kita benturan gak enakan dengan pasangan, itu memang bisa terjadi kepada siapapun. Benturan dengan ipar, dengan eda, dengan mertua, tetangga, teman kerja, teman gereja, itu bisa terjadi. Tetapi hubungan yang kuat, kalau mau dipersatukan kembali, maka hubungan itu akan jauh lebih kuat. Karena mereka pernah melewati namanya konflik, pernah melewati namanya masa baik, melewati konflik, masa baik, konflik. Semakin mereka ditajamkan, semakin mereka dewasa. Jadi konflik itu bisa membuat orang makin dewasa, belajar dari masalah, belajar dari konflik. Kenapa kami bertengkar? Belajar dari persoalan. Kita akan belajar dari Alkitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, Bapak Ibu. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11 Pengkhotbah 4. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, ini adalah tulisan Raja Salomo, hikmat Salomo. Disampaikan kepada kita bahwa manusia ini tidak bisa hidup seorang diri. Ini tidak bicara masalah harus menikah. Ada orang hidup tidak menikah, tetapi dia butuh orang, tetap dia butuh orang. Dia tidak bisa hidup sendiri walaupun tidak menikah. Makanya kitab Kejadian juga berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan mau kita itu berkomunitas. Kita ada dalam kumpulan komunitas yang sehat. Tentu yang paling utama adalah dalam keluarga. Keluargalah tempat tolong menolong yang paling baik. Keluargalah tempat saling menguatkan, saling menopang, saling membangun, saling mendoakan. Kalau yang seorang jatuh, maka yang lain menopang. Kalau yang seorang lagi lemah, yang lain menguatkan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki yang namanya hubungan yang kuat. Walaupun ada konflik, kita bisa saling mengampuni. Kita bisa saling merendahkan hati, saling memaafkan, membuang iri hati, membuang egois, membuang kesombongan. Percayalah, tidak ada keluarga yang tidak ada konflik, tidak ada pasutri yang tidak pernah bentrok. Tidak ada. Semua pasutri saya percaya pasti pernah tidak enakan. Pasti pernah yang namanya konflik. Mungkin mereka diam-diaman. Paling tidak enakan, kecewa atau rasa dikhianati. Saudara, itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, kita bisa merajut kembali, menghubungkan kembali, mengikat kembali. Sehingga hubungan dalam Kristus
terbentuk menjadi satu hubungan yang kuat dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini berkata Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena yang seorang bisa jatuh, yang satu lagi bisa mengangkat. Makanya Tuhan menginginkan kita berkeluarga, supaya ada komunitas kita yang dimana kita di situ bisa dipersatukan, bisa menjadi keluarga yang kuat, tolong menolong. Tetapi sekali lagi, bagi mereka yang juga tidak berkeluarga, mereka tidak menikah, maksud saya, mereka butuh juga komunitas, mereka butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa ada campur tangan orang lain. Sangat penting kita ada satu kekuatan dalam tim. Sangat penting kita untuk ada saling menguatkan. Yang sayangnya sekali, Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga melawan keluarga. Ini yang paling disedihkan. Harusnya kan keluarga versus masalah. Katakan masalah keluarga itu apa? Kurang uang untuk menyekolahkan, kurang uang untuk membangun rumah. Harusnya kan keluarga bersatu, berdoa, berkomunikasi, berusaha bagaimana supaya uang cukup. Harusnya kan begitu. Keluarga versus penyakit. Harusnya kan keluarga bersatu menolong keluarga yang sakit. Keluarga versus ada anak yang, katakanlah anak yang melawan orang tua. Harusnya kan keluarga itu bersatu bagaimana supaya anak yang melawan orang tua ini diselamatkan, dimenangkan. Tetapi pada faktanya kita lihat, bukan keluarga versus masalah. Bukan keluarga lawan masalah, bukan. Tapi keluarga versus keluarga. Ini yang paling disedihkan. Keluarga melawan keluarga. Suami atau ayah melawan ibu. Ayah melawan ibu, suami melawan istri. Anak melawan orang tua melawan anak. Menantu melawan mertua, ipar melawan ipar. Makanya Tuhan bilang di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun damai. Apabila berabang adik hidup rukun damai. Yang paling indah, yang paling baik di hadapan Tuhan apa? Bersatu. Hidup rukun damai. Saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Yang ada kasih Tuhan yang sempurna. Makanya kalau saudara lihat ada suami, ada istri, di tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus. Maka dikatakan satu tali bisa dikalahkan, dua orang bisa bertahan, tiga tali tidak mudah diputuskan. Artinya apa? Ketika bersatu keluarga itu sangat kuat. Apalagi bersatunya di dalam kasih Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan kita bisa bersatu. Kolose 3 ayat 14. Kasih Tuhan mempersatukan. Kasih Tuhan mengikat. Kasih Tuhan menyempurnakan. Hanya kasih Tuhan Yesus yang bisa mengikat anggota keluarga bersatu. Hanya kasih Tuhan Yesus yang sanggup membuat kita mengampuni, menerima orang lain apa adanya, menerima kekurangan orang lain. Makanya dikatakan Kolose 3 ayat 14, kasih Tuhan itulah yang mengikat keluarga. Kasih Tuhan itulah yang mempersatukan keluarga. Kasih Tuhan itulah yang menyempurnakan keluarga. Kasih agape, kasih yang sempurna. Makanya saya mengajak sama Bapak Ibu, biarlah kehadiran Tuhan dalam keluargamu mempersatukan keluargamu. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara yang saya kasihi, di dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-13. Keluaran 17
ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-13, Keluaran 17. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, ayat ini menerangkan bagaimana Musa menang, bagaimana Israel menang menghadapi orang Amalek di lembah, di mana Yosua memimpin umat Israel untuk berperang melawan Amalek. Sementara Musa di gunung, di bukit, dia mengangkat tangannya berdoa. Kalau tangannya terangkat, maka Israel menang dalam peperangan. Tetapi kan tangan Musa bisa penat, bisa letih, dan bisa turun. Kalau turun, maka Israel kalah. Bagaimana caranya supaya tangannya tetap naik ke atas? Ada Harun, ada Hur yang menopang. Harun dan Hur menjadi kesatuan yang sangat kuat menopang Musa. Sehingga menanglah Yosua, menanglah Israel. Karena Musa tetap tangannya terangkat berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi. Apapun masalah Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap berdoa, percayalah tinggal menunggu waktunya Bapak Ibu akan memperoleh kemenangan. Tentu saya percaya dalam doa itu akan ada hikmat yang diberikan Tuhan. Dalam doa itu ada tuntunan Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Pesan saya, semakin ada masalah, semakin berdoa. Tulis dalam kolom, semakin ada masalah, semakin lebih kuat berdoa. Tulis dalam kolom, semakin ada masalah, semakin lebih kuat berdoa. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak berdoa. Bukan. Tidak berdoa mati, karena berdoa itu napas kehidupan. Tapi semakin ada masalah, harusnya kita semakin berdoa. Semakin bernapas, semakin mengambil energi, mengambil kekuatan dari Tuhan. Ada banyak orang yang saya tahu Bapak Ibu, semakin ada masalah jauh dari Tuhan. Semakin ada masalah tidak melayani Tuhan. Semakin ada masalah hidupnya makin mabuk, makin lari ke dosa. Semakin ada masalah menyalahkan Tuhan. Di mana hidup tanpa ada masalah? Saya hanya mau katakan kepada saudara, ayo bangun keluargamu berdoa. Yosua katakan ayat Yosua pasal yang ke-24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau keluarga itu bersatu, komunikasi baik-baik, berdoa baik-baik. Saya terlalu percaya hasilnya akan baik-baik. Yang saya sering lihat adalah, dan pengalaman saya berkeluarga juga pernah ada masalah, kami saling menyalahkan suami istri. Kami orang tua menyalahkan anak-anak. Dan anak-anak juga berkata, kami begini karena kalian. Sehingga kami pernah pada fase saling menyerang, saling menyalahkan. Saya menyerang istri, istri menyerang saya, kami berperang. Dan kami pernah menyalahkan anak-anak, dan anak-anak juga pernah menyalahkan kami. Akibatnya kami terpecah-pecah. Dan iblis menang kalau kami terpecah-pecah. Tetapi kami lewati lembah itu bersama dengan Tuhan. Tuhan ajari kami untuk bersatu. Tuhan ajari kami untuk mengampuni pasangan kami. Tuhan ajari kami mengampuni diri kami, mengampuni anak-anak kami. Kami saling mengampuni, kami saling bergandengan tangan. Kami berkata, maafkan. Saya berkata kepada anak-anak, maafkan saya. Maafkan papa. Saya bilang kepada istri saya. Istri saya juga minta maaf ke saya. Kami juga minta maaf kepada anak-anak. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak punya ada salahnya. Dalam kitab Yakobus 3:2 dikatakan, semua manusia banyak salahnya.
Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Sehingga yang mempersatukan keluarga itu adalah pengampunan. Mengampuni. Pengampunan. Mengampuni. Alkitab katakan kita mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak terbatas. Tidak terhingga kita mengampuni. Saya mengajak setiap saudara, ampunilah pasanganmu. Katakanlah pasanganmu lari dengan perempuan lain atau lari dengan laki-laki lain. Katakanlah anak-anakmu ada narkoba, ada mabuk, ada yang masih tidak beribadah, melawan orang tua. Pesan saya sebagai pendeta, bangun kerjasama yang baik. Dimulai dari apa? Kasih Tuhan Yesus, kasih agape. Terima apa adanya pasanganmu. Terima apa adanya anak-anakmu. Menerima apa adanya bukan berarti menerima dosa dan kejahatan, perbuatan yang salah. Tidak. Menerima pribadinya sebagaimana adanya. Tetapi tetap kita benci dengan dosa. Sifat-sifat itu tetap kita benci. Dosa tetap kita benci. Tapi orang yang berdosa itu dikasihi. Ayo. Bangun doa keluarga. Pak Pendeta, suamiku gak mau berdoa. Ibu dan anak-anak. Ada juga yang bilang ke saya, Pak Pendeta, istriku kok aja berdoa tidak mau. Bapak dengan anak-anak berdoa. Mulai ada menara doa di keluargamu. Mulai ada 2-3 orang yang membela seisi rumah. Anak-anak berkata, orang tua kami gak mau berdoa. Anak-anak berdoa. Atau anak-anak gak mau berdoa, orang tua berdoa. Dimulai dari siapa yang mau bersatu. Dimulai dari siapa yang mau bekerja sama. Ingat Musa tidak berdoa sendiri. Ada Harun dan Hur yang menopang. Kita bisa letih, kita bisa merasa salah, kita bisa merasa gagal. Tapi kalau kita bersatu dalam doa, percayalah ada kemenangan di pihak orang yang berdoa. Bangun menara doamu, bangun waktu di mana engkau bisa berdoa. Ketika kita keluarga berdoa, Tuhan di pihak kita. Tapi ketika kita nggak berdoa lagi, bagaimana Tuhan bekerja akan sangat sulit. Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Percayalah saya katakan, ada batas-batas kemampuan kita. Keluargaku yang di YouTube selalu bertanya, Pak Pendeta, aku nggak tahu lagi gimana keluargaku pulih. Aku nggak tahu lagi bagaimana suamiku bertobat. Aku nggak tahu lagi bagaimana istriku bertobat. Bagaimana anak-anakku bertobat. Bagaimana kami rukun damai. Bagaimana kami bersatu. Aku nggak tahu lagi Pak Pendeta. Betul, memang kita banyak tidak tahunya. Jujur, banyak di bumi ini kita yang tidak tahu. Banyak misteri dalam dunia ini. Bagaimana cara kerja Tuhan pun yang pasti kita nggak terlalu tahu semuanya. Bagian kita apa? Berdoa, beriman, melakukan firman Allah. Mulailah Bapak Ibu, peluk anakmu, bergandengan tangan kalian. Jangan menjelekkan suamimu sama anak-anakmu. Jangan menjelekkan istrimu sama anak-anakmu. Gak ada gunanya kita berlawanan dengan anggota keluarga. Anggota keluarga itu bersatu. Itulah doa Tuhan Yesus Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap. Doanya supaya setiap orang percaya bersatu. Supaya setiap keluarga bersatu. Supaya setiap pasutri bersatu. Untuk bersatu itu kita penting berusaha. Kitab Roma katakan berusahalah hidup damai. Berusahalah bisa bersatu. Gak bisa kita hanya berdoa saja. Ada usaha. Rendahkan hatimu. Buang keegoisanmu. Buang kesombonganmu. Mulai berkata, I'm sorry. Maafkan papa. Maafkan mama. Mulai saling mengampuni. Berdoa. Dengan berdoa itu Tuhan punya cara menolong keluargamu. Saya percaya, ibu, selagi engkau masih berdoa. Berdoa bersama anak-anakmu. Percayalah doamu didengar Tuhan. Ada cara tangan Tuhan menolong ibu di luar pikiranmu. Di luar kemampuan kita berpikir Tuhan bekerja. Ya namanya pun Tuhan. Enggak Tuhan lagi kalau semua kita logikakan. Namanya dia Tuhan, pencipta alam semesta. Dia bekerja dengan caranya di waktu yang tepat. Saya ajak kita sama-sama. Bangunlah kebersamaan dalam keluarga.
Bangunlah komunikasi yang baik. Bangunlah berbicara dengan perasaan satu sama lain. Berbicara dari hati ke hati. Berbicara dengan perasaan yang jujur. Berbicara dengan menatap pasangan. Kalau ada yang jatuh di anggota keluargamu, jangan hakimi. Jangan bentak. Saudara, doakan. Angkat dia naik. Tapi tetap tegas dengan dosa. Kita nggak usah bentak betul, tapi tegas dengan dosa. Yaitu kita tetap berkata bahwa berzina itu dosa. Bahwa mabuk itu berdosa. Berjudi itu berdosa. Kita harus berani mengatakan mana dosa. Tapi jangan hakimi pribadinya. Angkat dia untuk bangkit menjadi anak-anak terang. Anak-anak Tuhan. Saya mau berdoa kepada keluarga-keluarga Bapak Ibu. Supaya semua mengalami kesatuan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa semua keluarga-keluarga jemaat online Menara Doa Pagi. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau seorang kami mudah kalah, kalau kami berdua kami bertahan. Tapi kalau kami bertiga, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ketika suami dan istri bersatu, dipersatukan oleh kasih Tuhan Yesus, kami percaya mereka sangat kuat. Hubungan suami istri adalah dasarnya kasih Tuhan Yesus. Kiranya setiap yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka dipersatukan oleh kasih Tuhan, diikat oleh kasih Tuhan, disempurnakan oleh kasih Tuhan. Demikian juga hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan menantu dengan mertua, hubungan ipar dengan ipar. Hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang menyaksikan, biarlah kami merajut kembali hubungan yang telah patah, membangun kembali hubungan yang telah retak. Karena kami adalah keluarga dalam keluarga, satu kesatuan dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah kiranya keluarga demi keluarga dipulihkan, disatukan dengan merendahkan hati, dengan mau membuang keegoisan, membuang kesombongan, dan mau merendahkan hati dengan berkata minta maaf, saling mengampuni satu sama lain. Hamba-Mu berdoa mereka yang menyaksikan ini, ketika mereka menyaksikan ini, mereka memiliki kerendahan hati, mereka membuang egois, mereka membuang kesombongan, dan mereka mau meminta maaf. Bahkan sekalipun kami benar, tapi demi hubungan yang baik, kami mau rendahkan hati dan berkata, I'm sorry. Kami mau minta maaf kepada anggota-anggota keluarga kami. Mana tahu ada yang terluka, terkecewakan lewat kata-kata, lewat perbuatan yang tidak kami sadari. Biarlah kiranya firman hari ini memulihkan keluarga demi keluarga. Hamba-Mu berdoa juga pemulihan suami istri, supaya mereka tidak melihat kekurangan pasangan mereka terus, tapi mereka belajar melihat hal positif, melihat hal yang lebih dari pasangan mereka. Lewat tayangan ini Tuhan, pulihkanlah pasutri, pulihkanlah hubungan mereka. Mungkin mereka terluka, terkecewakan, marah, benci, kepahitan. Kami berdoa kasih Tuhan yang sempurna memulihkan hati yang terluka. Kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit dengan tangan kanan. Dalam Tuhan Yesus terimalah urapan Tuhan mengurapi tubuhmu. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan hari demi hari. Oleh kuasa Tuhan engkau disembuhkan. Bagi mereka yang butuh masalah pekerjaan, menjual rumah, membutuhkan atau mereka menginginkan mencari jodoh, mendapatkan keturunan, hal-hal lain yang belum kusebutkan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Diberkatilah mereka yang datang pada Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila saudara merasa terberkati dengan tayangan Menara Doa pagi ini, share-lah kepada banyak orang, sehingga banyak orang terberkati. Dan apabila saudara ingin renungan harian setiap hari, yang saya berikan singkat-singkat, hubungi saya di WA 08 11 63 73 47. Apabila saudara mau konseling, waktu saya sangat padat sekali, udah banyak yang saya tidak konseling juga karena waktu saya sangat padat, tapi nggak apa-apa, coba kalau mana tahu ada waktu yang tepat, saya akan balas dan saya akan coba upayakan ada waktu untuk via call kita bisa konseling. Bagi Bapak Ibu yang terberkati, saudara mau memberkati tayangan ini, ada nomor rekening di bawah. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai ketemu di waktu yang akan datang.